لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك. Jadi alhamdulillah pada pagi hari itu terima kasih saya ucapkan kepada ibu kampung beserta keluarga dan juga kepada pembawa acara yang mana beliau telah memberikan kepercayaan dan kesempatan kepada saya untuk mewakili sambutan dari tuan rumah atau sohibul hajat, karena beliau ibu kampung itu masih saudara atau pak tua, mak tua dari saya. Alhamdulillah kami ucapkan kepada tentunya kepada Allah Subhanahu wa taala dan kepada bapak-bapak dan ibu-ibu yang mana telah sudi hadir di dalam acara Walimatus Safar pada pagi hari ini untuk memenuhi undangan dari kampung dan keluarga yang mana beliau mengadakan acara pada pagi hari itu. Terima kasih kami ucapkan kepada bapak-bapak dan ibu-ibu yang Allah ke tanah suci Makkah. Mungkin di tahun 2020 dan 2021 sebenarnya beliau beserta rombongan sudah pergi karena ada pandemi. Nah, yang sudah kita ketahui kami COVID selama 2 tahun menghambat keberangkatan jamaah haji kita. Jadi alhamdulillah, syukur, alhamdulillah diucapkan karena di tahun 2022 jamaah haji bisa diberangkat kembali walaupun hanya dengan keterbatasan. Salah program Jume ada 8 orang gitu. Kemudian Bapak Ibu, para undangan yang kami hormati, kami mengucapkan ribuan terima kasih dan memohon doa restunya apabila mohon maaf apabila ada kesalahan dan kehilapan selama menjalani kehidupan bergaul sesama tetangga, sanak keluarga, kawan-kawan, ada kesalahan dan kehilapan, kiranya memaafkan beliau. Mudah-mudahan dengan maaf dari bapak dan ibu, bisa menghantarkan keberangkatan beliau beserta rombongan menuju Baitullah tanah suci Makkah tanpa sedikit halangan apapun dari mulai pagi yang insya Allah tanggal 15 Juni 2022 pada hari Rabu beliau berangkat beserta rombongan yang mungkin nanti jam وطهر بيتي للطائفين والقائمين ركع السجود وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر
وعلى كل ضال يأتين من كل فج عميق بأيام معلومات في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير ثم يقضوا تفسهم ويوفوا نورهم dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan ingatlah ketika kami tempatkan Ibrahim di tempat Baitullah dengan mengatakan, janganlah engkau menyekutukan aku dengan apapun, dan sucikanlah rumahku bagi orang-orang yang tawaf dan orang yang beribadah dan orang yang ruku dan sujud, dan seluruh manusia untuk mengerjakan haji. Niscaya mereka akan datang kepadamu dengan berjalan kaki atau mengendarai setiap unta yang kurus. Mereka datang dari segenap penjuru yang jauh, agar mereka menyaksikan berbagai manfaat untuk mereka, dan agar mereka menyebut nama Allah pada beberapa hari yang telah ditentukan atas rezeki yang Dia berikan kepada mereka berupa hewan ternak. Maka makanlah sebagian darinya, dan sebagian lagi berikanlah untuk dimakan orang yang sengsara dan fakir. Kemudian hendaklah mereka menghilangkan kotoran yang ada di badan mereka, menyempurnakan nazar-nazar mereka, dan melakukan tawaf sekeliling rumah tua Baitullah. Demikianlah perintah Allah, dan barang siapa mengagungkan apa yang terhormat di sisi Allahur Rahman, maka itu lebih baik baginya di sisi Tuhannya. Dan dihalalkan bagi kamu semua hewan ternak, kecuali yang diterangkan kepadamu keharamannya. Maka jauhilah penyembahan berhala-berhala yang najis itu, dan jauhilah perkataan dusta. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih kami ucapkan kepada pembaca ayat-ayat suci Al-Quran. Semoga bermanfaat. Kita mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, berkat limpahan rahmat karunia yang Allah Ta'ala berikan kepada kita semuanya, sehingga alhamdulillah pada pagi hari menjelang siang itu Allah Subhanahu wa Ta'ala masih memberikan kekuatan iman, Islam dan kesehatan, sehingga dengan kesehatan itu kita dapat bersilaturahmi, menghubungkan ukhuwah Islamnya dalam rangka salawat dan salam atas junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, penegak agama, penyelamat umat yang telah memperjuangkan agama Islam dari zaman kegelapan menjadi zaman yang penuh dengan terang benderang, penuh dengan kedamaian dan ketentraman yang kita nikmati sekarang ini. Yang saya muliakan Al-Mukarram dan Al-Mukarramah, bapak-bapak haji dan ibu-ibu hajah, yang juga saya muliakan yaitu calon hajah dan calon haji. Nampaknya calon haji tidak ada yang hadiri, calon hajah. Kemudian yang saya hormati Bapak Kepala Desa beserta perangkat-perangkat dan seluruh jajaran-jajaran. Yang juga saya hormati Bapak-bapak amilin, pemuka agama, pemuka masyarakat, tokoh pendidik yang tak dapat saya sebutkan pangkat dan jabatannya satu persatu, dan bapak-bapak, ibu-ibu yang hadir di Walimatus Syafar yang same-same berbahagia. Sebelumnya saya yang telah diberikan kepercayaan untuk menyampaikan tausiah haji pada kesempatan yang berbahagia ini, mari sedikit kita merenung, karena kita membiasakan diri untuk merenung supaya kita sadar dari apa kita diciptakan, siapa yang menciptakan, dan akhirnya akan kembali kemana kita nanti. Tapi kalau kita tidak merenung bagaimana alam semesta dijadikan, bagaimana kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan akhir perjalanan hidup kita, maka kita bisa menjadi orang yang terlena dengan keindahan dunia itu. Rasa keterharuan, rasa kebahagiaan yang mendalam dari hati sanubari kita masing-masing, yang alhamdulillah sudah 1 bulan lebih kita meninggalkan bulan Ramadan, bulan yang penuh dengan rahmat, bulan yang penuh dengan ampunan. Mungkin selama 1 bulan kita ditatar, kita dilatih untuk selalu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga dosa-dosa kita akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tinggal bulan yang selanjutnya itu sampai ke bulan Ramadan yang berikutnya, kita pertahankan untuk meningkatkan amal ibadah yang kita lakukan. Agar supaya apa? Agar supaya kita termasuk orang-orang yang beruntung dan kita mendapatkan predikat orang-orang yang bertakwa. Mungkin kita bisa menangis apabila kehilangan orang yang kita cintai. Misalkannya kita kehilangan suami, anak, istri yang kita sayangi dan kita cintai.
Mungkin kita bisa menangis apabila kehilangan harta, jabatan, dan lain-lain sebagainya. Tapi kita merenung sendiri. Apakah kita pernah menangis apabila di keheningan malam, ketika kita sholat bersujud, sholat tahajud di tengah malam, merenung kita atas dosa-dosa yang kita lakukan, atas kelalaian melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan terasa nikmat apabila kita mensyukuri nikmat Allah, dan hidup ini akan tentram, damai dalam kehidupan kita apabila kita melaksanakan agama Allah secara sempurna. Pertanyaan-pertanyaan seperti itu, hati kecil kitalah yang akan menjawabnya sendiri. Kalau kita menginginkan tetap tegaknya keimanan di dalam hati sanubari kita masing-masing. Mengapa tidak? Hidup ini akan terasa indah apabila dijalani dengan keikhlasan apa yang saya sampaikan tadi. Bayangkan bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, mulai tahun 2014, ada yang 2012 menunggu keberangkatan menunaikan ibadah haji ke Baitullah. Baru tahun 2022 Allah memanggil kita untuk melaksanakan haji ke Baitullah. Maka ikhlas kita. Kalau kita memberikan sedekah, ikhlas karena Allah. Kemudian kalau kita membangun masjid, memberikan infak, kita ikhlas karena Allah. Namun kita harus ridho dengan ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mungkin kita itu baru dipanggil untuk melaksanakan haji ke Baitullah. Ada bapak ibu sampai menangis. Apa kata Bapak Haji Supni, Kepala Depak Kantor Agama Kabupaten Sambas? Banyak bapak ibu yang menangis di depan saya itu. Kenapa menangis? Sampai-sampai Bapak Haji itu lelah saya. Berangkatkan saya haji karena umur saya dah 67 tahun, 68 tahun, ada yang dah 80 tahun, ada yang 65 tahun, 2 bulan lebihnya. Tidak diberangkatkan. Ketentuan ini adalah ketentuan dari pemerintahan Arab Saudi, bukan ketentuan dari Menteri Agama Indonesia. Jadi mudah-mudahan kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah untuk tahun 2023 nanti, khusus untuk Kabupaten Sambas, bisa mencapai jamaah haji satu kloter, berarti 450 orang. Sama-sama Bapak Ibu, kita berdoa. Pemerintahan Arab Saudi, pemerintahan Indonesia menginginkan jamaah haji Indonesia berangkat 1 juta orang. Mohon nih, tapi yang diberangkatkan hanya 110.000 orang, hanya 50% dari tahun 2019 kemarin. Tahun 2019 masih 220.000 jamaah haji Indonesia, tapi untuk tahun ini hanya 110.000 jamaah haji Indonesia. Salah satu di antaranya kita 143 sahaja untuk jamaah Kabupaten Sambas yang tahun 2019 kemarin mencapai 310 orang. Jadi hanya 40% akan mencapai 50%. Kita anak lain, apa di namanya? Talbiyah. Sama-sama Bapak-Bapak Ibu sekalian.